Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Pada episode kali ini saya akan membacakan sebuah pendakian horor yang dialami oleh Mas Elang dan kawan-kawan. Jika kalian masih ingat pada pendakian Semeru yang lalu, sudut pandang dari Mas Bregi, maka pada cerita pendakian di Argopuro kali ini, sudut pandang dari Mas Elang. Yang sudah penasaran seperti apa ceritanya? Mari langsung saja kita simak bersama. Halo, nama gua Elang. Setelah bulan Agustus tahun kemarin, gua sama teman-teman mendaki Mahameru. Tahun ini kami pun merencanakan untuk kembali mendaki. Kali ini trek terpanjang di Pulau Jawa. Mungkin kalian juga tahu ya, gunung apa itu? Gunung Argopuro. Sedikit bernostalgia. Dulu bulan September 2010, gue emang pernah mendaki ke Argopuro. Itu adalah pengalaman pertama gue mendaki gunung. Pada awalnya gue gak cukup tertarik untuk mendaki. Tetapi semua keluarga gue emang hobi banget mendaki. Pernah suatu hari cuman gue yang ditinggal di rumah karena keluarga gue muncak ke Gunung Slamet. Kala itu September, Rere kakak gue dan kelompok mapalannya berkumpul di rumah gue berencana untuk muncak ke Argopuro. Elang, ikut yuk. Asik loh. Masa liburan di rumah aja? Alah, mana mau dia. Kerjaan tiap liburan cuma main game atau nongkrong-nongkrong gak jelas. Lah, terserah gua dong. Oh iya, gua pergi dulu ya Re. Mau nyusul teman-teman. Jangan kemalaman ya. Iya. Sesampainya gua di tongkrongan, gua ngobrol banyak dengan teman-teman gua. Hingga gua buka FB dan baca sebuah cerita lengkap dengan gambar tentang pendakian. Saat itu gue ngerasa terhipnotis dibuatnya, melihat orang berfoto di lautan awan dan hal-hal menarik yang bikin gue penasaran. Hari itu pun gue langsung bergegas pulang dan gue langsung masuk ke kamar Re. Ngetuk dulu kak. Re, gue ikut lu ya ke gunung. Hah? Gak salah denger nih. Jangan dulu lah, trek kali ini bukan buat pemula. Pokoknya gue ikut. Gue pasti gak nyusahin. Terlihat senyuman dari kakak gue yang bawel itu. Pengalaman pertama gue itu cukup berkesan. Rere yang biasanya cukup pelit, waktu itu sampai beliin gue perlengkapan mendaki dan tiket kereta api. Bahkan sampai hari ini, kami jauh lebih akrab dari sebelumnya. Itulah sekilas awal mula gue mendaki gunung. Kembali ke rencana awal kami. Kami semua berkumpul di rumah gue satu hari sebelum pemberangkatan kami ke Surabaya. Kami terdiri dari gua sendiri, Gondrong, Bregi, Milka, Udan, Nasya, sama Reot. Kak Rere gak jadi ikut. Iya, dia bakalan sibuk di kantor. Ayah gue lagi ke Bali soalnya. Pantesan sepi banget di rumah. Gue udah 3 hari nginep di sini malahan. Gak apa-apa lah, sambil jagain Elang. Apalagi Kak Rere pulang malam mulu kan. Emangnya gue bayi sih ya. Suasana di rumah gua kala itu menjadi cukup hangat dengan kedatangan mereka. Karena besok kami akan berangkat. Hari yang kami tunggu pun tiba. Pagi itu kami sudah tiba di stasiun untuk menunggu kereta kami. Tapi cukup memuakkan buat gua di pagi itu. Karena di stasiun, gua mulai melihat sosok-sosok yang berkeliaran di sana. Ada di tempat tiket, toilet, ruang tunggu VIP, dan hampir di semua tempat. Tapi gak gua hirauin. Sosok-sosok itu hanya dia mematung. Duh, lama banget keretanya. Udah telat 15 menit nih. Ya mau gimana lagi. Lu tarik aja keretanya biar cepet. Masa iya gua tarik pakai bulu hidung? Berisik ah. Tiba-tiba ada seorang wanita berkebaya menyapa mereka. Posisi gua saat itu cukup jauh.
karena gua baru aja dari toilet. Saat gua mau nyamperin mereka yang sedang ngobrol, tiba-tiba ada seorang kakek tua megang tangan gua dari belakang. Tapi saat gua mengedip, kakek itu sudah tidak ada. Hanya terlihat Bregi dengan seorang yang nampak memberikannya sesuatu. Gua pun sontak langsung lari ke arah Bregi. Gua lalu menarik tangannya sambil bilang, "Gak usah, ayo." Bregi pun keheranan dan sempat debat kecil dengan gua. "Ya elah Lang, kenapa sih gak kita ambil? Lumayan kan?" "Lah, lo emang gak mikir apa? Dikasih uang cuma-cuma. Tapi ibu itu bilang ingat anaknya." "Lu polos banget ya Brek," sambung Udan yang berlari ke arah kami. 15 menit setelah kejadian itu, akhirnya kereta kami pun datang. Dan kami langsung mencari tempat duduk. Di kereta gua melihat seorang wanita memakai kebaya hijau. Seperti baru saja dari undangan pernikahan. Dia hanya melihat ke bawah. Sampai tiba-tiba perlahan melirik ke arah gua dan tersenyum. Gua coba gak terlalu menghiraukan. Kami pun saling bercanda dan mengobrol. Hingga gak terasa gua pun tertidur. Dalam tidur itu gua bermimpi. Gua melihat seorang kakek-kakek sedang nampak berjalan seolah sedang memandu gua ke sebuah tempat. Hingga seseorang dari belakang menarik lengan gua dan bilang, "Kamu bisa lihat saya." Gua pun terkejut dan sontak langsung terbangun. Keringat bercucuran hingga Milka yang duduk di samping gua sampai keheranan. "Mimpi buruk?" "Iya, sorry ya keganggu." "Gak apa-apa, gua juga kebangun nih. Kira-kira 5 menit sebelum lu bangun." "Bentar lagi nyampe ya?" "Iya nih, udah pegel ini leher, padahal pakai bantal." "Kenapa? Tumben, gak kayak biasanya." "Gak tahu, lagi mumet aja, padahal mau liburan." Gak biasanya Milka seperti ini. Karakternya sangat riang dan salah satu orang yang paling dekat sama gua. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda darinya, gua bisa rasain. Padahal nih, saat putus dengan Alfas, dia juga tidak semurung ini. Ketika tiba di Surabaya, Milka sempat pergi ke toilet cukup lama. Sampai-sampai kami 2 kali mengeceknya. Tapi dia selalu bilang, "Tunggu sebentar." Jujur gue sedikit curiga dengan kondisinya saat itu. Atau mungkin rasa khawatir gue yang cukup berlebihan. Setelah hampir 1 jam menunggu, akhirnya Milka pun datang. Dan kami lanjutkan perjalanan dengan 2 kali naik angkutan umum untuk sampai ke base camp Banderan. Kami sampai pada siang hari. Jam menunjukkan pukul 1 siang. Gua mulai mengurus si Maksi dan yang lain mengecek kembali barang-barang mereka. Tak mau buang-buang waktu, kami pun segera menyusun formasi. Gua di depan sebagai leader, disusul Milka, Udan, Reyot, Nasya, Bregi, dan Gondrong sebagai sweeper. Cuaca hari itu cukup mendung, tapi tak ada tanda-tanda hujan akan turun. Pendakian dimulai. Selama perjalanan, sesekali gua nengok ke belakang mengecek kondisi Milka. Kami pun berhenti di sebuah warung untuk beristirahat sejenak. Untuk sampai di gerbang hutan memang cukup jauh. Bisa sampai 4 jam dengan komposisi tim kami. Padahal kami bisa aja naik ojek sampai ke Makadam. Tapi kurang asik, karena yang lain juga tidak mau sih. Di warung gua mulai memesan secangkir kopi hitam dan duduk agak terpisah dengan ditemani rokok. Saat kami sedang beristirahat, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak nampak mengobrol dengan Milka dan Gondrong. Dari penjelasan mereka, bapak itu bilang, "Hati-hati ya, jangan mudah pasrah." Tapi dalam bahasa Jawa. Gondrong mengerti sedikit bahasa Jawa karena dia cukup lama tinggal di Jogja, hingga akhirnya menetap kembali ke Bandung. "Yuk lanjut." Kami pun segera melanjutkan perjalanan dengan berjalan santai. Kami berencana mendirikan tenda di pos mata air 2. Setelah sekian lama berjalan, kami pun sampai di batas hutan dan waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore lebih.
Kami pun tidak berlama-lama beristirahat karena takut sampai di pos mata air 2 tengah malam. Saat kami mulai melanjutkan perjalanan, tiba-tiba tercium bau yang sangat busuk hingga beberapa dari kami sampai mual dibuatnya. Masih bau aja nih, sama kayak bau kentut elu Drong. Enak aja, tapi emang ada kentut yang wangi? Lang, stop dulu, mual banget ini. Kami pun berhenti, hingga gua meminta untuk saling berpegangan tangan satu sama lain dan berdoa. Syah, tahan ya dikit lagi, udah mulai gelap nih, kita lanjut aja. Dan tukar posisi lah, nggak mau ah, sama Riot aja tuh. Kagak, udah enakan gini. Lu banyak ngomong Drong. Yaudah, tukar posisi sama gua aja. Yaudah nggak usah, ayo lanjut Lang. Sembari melanjutkan perjalanan, kami pun mulai menyalakan headlamp kami karena sudah mulai gelap dan waktu mulai menunjukkan 5:30 sore. Masih jauh Lang? Iya Mil, kayaknya kita nyampe malam di sana. Suasana pun mulai tidak enak. Gua lihat di kanan kiri banyak sekali mata yang memperhatikan kami. Gua memang sudah biasa di kondisi seperti ini. Jika harus memilih, gua gak pernah mau jadi seorang anak indigo. Singkat cerita, akhirnya kami pun sampai di pos mata air 1 pada pukul 9 malam. Di sini kami memutuskan untuk membangun tenda karena akan sampai larut malam di pos mata air 2. Kami segera membangun tenda. Yang satu kapasitasnya 8 orang dan satu lagi kapasitasnya 2 orang untuk menyimpan carrier kami. Yot, nyari kayu bakar yuk. Gua kan lagi bangun tenda sama Elang. Yaudah, gue temenin. Aduh, asal jangan sama elu Brek. Sama siapa aja gue mau lah. Gitu amat lu sama gue. Yaudah, gue temenin kalian berdua. Alhamdulillah, makasih banget Mil. Gue akhirnya ketolong. Yang penting jangan matahin dahan ya. Cari yang bergeletakan aja. Oke Lang. Setelah Gondrong pergi, cerita dilanjut dari sudut pandang Gondrong. Kami bertiga pun pergi mencari kayu bakar, sementara yang lain sedang sibuk membangun tenda. Hingga sampailah kami di dekat pepohonan sambil mengambil dahan-dahan pohon. Gua ngerasa ada yang berbeda dari Milka. Dia tiba-tiba saja melirik ke atas dan menjauh dari kami sesekali. Sempat gua kira Milka mau buang air, makanya gua gak terlalu merhatiin. Hingga tiba-tiba ada suara tangisan cewek gak jauh dari tempat gua. Dan ketika gua ngelirik ke atas, jantung gua serasa berhenti, badan terasa kaku. Gua gak bisa gerak. Gua ngelihat ada 2 kuntilanak sedang berada di atas pohon. Sontak saat tubuh gua bisa merespon, gua lari dengan kencang. Hingga si Bregi nyusul gua karena dia juga ngelihat jelas apa yang ada di atas pohon itu. Drong, tunggu! Gua panik, lari cepat hingga gua jatuh dan si Bregi narik jaket gua. Istighfar woy, lo mau ninggalin Milka? Astagfirullah, Milka, ayo balik Brek. Kami berdua pun lari secepat mungkin ke tempat tadi, gak mikirin apa yang bakalan terjadi pada kami selanjutnya. Yang penting kami menemukan Milka yang tertinggal di belakang. Saat kami sudah sampai di tempat itu, gua masih ngelihat 2 sosok kuntilanak itu masih berada di atas pohon. Mereka sedang melihat ke bawah. Dan lebih kagetnya lagi, gua melihat di bawah ada Milka yang sedang pingsan. Di depannya ada 2 ekor anjing yang menggonggong. Dan gak cuma itu aja, di hadapannya berdiri sesosok pocong dengan kain kafan yang sudah tidak jelas warnanya. Wajahnya sangat hitam, matanya merah, dan gak mikir 2 kali, gua langsung gendong Milka di punggung gua. Brek, lu duluan ke tenda, kasih tahu yang lain. Tapi lu sama Milka gimana? Udah, gua gak bisa lari sambil gendong. Yang penting cari bantuan dulu cepet. Bregi pun pergi. Dengan susah payah, gua juga perlahan pergi sambil gendong Milka.
Perasaan gue gak karuan. Pengen gue lari sekencang mungkin. Tapi apa daya, dengan menggendong Milka, beban gue terasa double. Gue pun cuman bisa berjalan dengan perlahan, juga berdoa berharap yang lain cepat datang. Ketika gue sudah dekat dengan tenda, tiba-tiba ada sesosok wanita berkebaya dengan selendang berada tepat di depan gue, dengan posisinya membelakangi gue. Sontak gue pun berhenti, dan perlahan-lahan wanita itu melirik ke arah gue. Dan gue pun mulai membaca ayat kursi. Kamu pikir saya tidak tahu doa yang kamu ucapkan? Anda manusia? Sosok itu hanya tersenyum dan mendekat ke posisi kami yang hanya dia mematung. Gua pun mundur dan jatuh menimpa Milka yang gua gendong. Ketika gua ngelirik ke belakang, gua kaget setengah mati. Ada sosok pocong yang kami lihat tadi. Gua mulai pasrah dan terdengar sosok wanita itu berucap, "Jangan ganggu manusia-manusia ini. Mereka adalah tamuku." Gua bingung. Apa gua ditolong sosok ini? Tapi celana gua terasa hangat. Dan benar aja, ternyata gua pipis di celana. Tapi yang gua pikirin cuman bagaimana caranya gua sama Milka keluar dari situasi ini. Tak lama dari itu gua pingsan. Dan ketika gua bangun, gua udah ada di tenda. Celana gua udah ada yang gantiin. Mungkin teman-teman gua. Milka mana? Itu di samping elu. Gua pun ngerasa lega melihat Milka yang nampak baik-baik aja. Lu gak apa-apa Drong? Elang kemana? Nyari kayu bakar? Kan elu yang nyuruh tadi pas elu datang sama Milka. Gua pun heran setengah mati. Jadi gua nyampe ke tenda gak ada yang nolongin. Terdengar suara teman-teman gua yang lain dari luar. Mereka membuat sebuah api unggun kecil dan juga memasak. Kembali ke sudut pandang elang. Setelah semua beres, kami pun membuat sebuah api unggun kecil. Gak lupa kami memasak untuk makan malam. Melihat Gondrong dan Milka yang terlihat sangat kelelahan selepas mereka mencari kayu bakar, gua rasanya ngerasain ada sesuatu yang ganjil yang ditutupi mereka. Yot, lu simpan kopi di mana? Di carrier si Udan. Saat semua selesai makan dan beberapa dari kami sudah masuk tenda, tersisa gua, Reyot, dan Gondrong yang baru saja keluar tenda. Kami menikmati suasana malam ditemani kopi dan rokok kami, memandangi langit yang terlihat sangat cerah dan mengobrol hangat. Gila, kepala gua pusing banget Lang. Nah terus lo ngapain malah keluar? Bukannya istirahat aja di dalam? Pengen ngerokok gua. Mau tidur juga susah. Emang jam berapa ini? Terus jam tangan lu itu buat apa? Oh iya, baru jam 8. Gua heran ketika Reyot menyebut baru jam 8. Dan ketika gua cek jam tangan gua, jam 8 tepat. Padahal tadi kami sampai di sini jam 9 malam. Masuk ke tenda, gak beres ini. Gondrong dan Reyot pun menyiram api kecil yang kami buat dan masuk ke dalam tenda. Kami pun mulai panik dan mulai berdoa. Apa yang kami dengar selanjutnya adalah hal yang paling tidak kami inginkan. Lanjut atau mati. Sumpah, kami mendengar dengan jelas suara itu. Gua yang biasa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus pun merasakan aura yang jauh berbeda dengan apa yang pernah gua alami selama ini. Keringat mulai bercucuran. Hati tidak merasa enak sedikit pun. Rasa takut yang sangat tidak tertahankan, dan tak lama kemudian terdengar kembali suara langkah kaki yang sangat ramai dan berhenti tepat di tenda kami. Gua mulai berdoa dengan pasrah. Melihat kondisi Reyot sama Gondrong yang sangat ketakutan, gua yang berada di depan pintu tenda mulai sedikit demi sedikit bergeser. Jangan makin kesini Lang, sempit. Apa-apaan ini? Kita dikepung. Ketika gua sama Reyot melihat siluet dari luar tenda, benar saja,
tenda kami terasa dikepung. Makhluk-makhluk di luar itu serasa menunggu kami keluar dan bersiap menghabisi kami. Suasana semakin panik setelah terdengar bunyi lonceng kecil yang juga perlahan mendekati tenda kami. Tapi aneh, semakin dekat suara lonceng itu, semakin sedikit pula siluet yang kami lihat di luar. Seolah mereka pergi satu persatu. Lang, Yot. Dan tak lama, di depan tenda kami terlihat sosok seorang wanita berdiri tepat di depan tenda kami. Tidak ada yang lain, hanya sosok itu yang terlihat. Reot berbisik, "Matiin lampunya, Drong." "Apa? Gua gak dengar." Dan sosok itu menjawab, "Temanmu bilang matiin lampunya." Kami semua terdiam dan menutup mata kami dengan kupluk. Udah gak ketahan rasa takut gua. Ini udah mencapai batas. Tubuh gua bergetar hebat ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi pada kami? Gua cuma berharap ini adalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Doa tak berhenti kami panjatkan, hingga suasana mulai sedikit nyaman, hingga akhirnya kami pun tertidur. Dalam tidur itu gua bermimpi. Gua keluar dari tenda dan berjalan menemui seorang wanita dengan kebaya serba hijau dan dia juga nampak memakai selendang kuning. Saat gua menghampiri sosok itu, dia berkata, "Aku akan menunggumu di sini." Dia pun tersenyum dan perlahan sosok itu menjauh dan menghilang. Hingga akhirnya gua bangun dan melihat jam sudah menunjukkan jam 4 subuh. Sembari memikirkan kejadian tadi, gua mulai duduk dan pergi keluar tenda, mencari beberapa batang kayu dan mencoba menyalakan api unggun kecil. Saat gua berjalan mencari kayu, tiba-tiba gua bertemu dengan 3 orang pendaki. Wajahnya sangat pucat dan tatapannya kosong. Mereka sedang duduk sambil memegang kakinya. Jika gua berpikir mereka manusia, mungkin udah gila. Mungkin mereka makhluk halus yang menjelma menyerupai pendaki. Tapi saat itu gua acuhin. Hingga tiba-tiba saat gua mau balik ke tenda, gua dihadapkan dengan persimpangan jalan. Padahal jelas-jelas tidak ada persimpangan jalan saat gua kesini. Saat gua memilih jalur ke kiri, gua dihadapkan dengan hantu pendaki itu. Lalu gua balik ke tempat gua semula dan memilih jalur ke kanan. Udara terasa sangat dingin. Dan alhamdulillah gua kembali sampai di depan tenda, lalu mencoba menyalakan api. Entah mengapa api dengan mudahnya menyala. Gua mulai membakar rokok dan membuat kopi. Dan kalian mungkin tidak akan menyangka apa yang duduk di sebelah gua. Sosok wanita yang ada di mimpi gua sekarang duduk tepat di sebelah gua. Dia diikuti oleh 2 ekor anjing putih seperti 2 pengawal yang juga duduk di depan sosok wanita itu. Sosok itu bilang, "Untuk apa kamu kembali ke sini, anak muda? Anda ini siapa? Saya tidak berpikir Anda manusia seperti kami. Jika kamu sudah paham, untuk apa kamu bertanya? Saya hanya ingin menikmati alam. Saya tidak bermaksud yang lain. Manusia memang tumbuh dengan cepat ya. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kukira kau mengingatku." Sambil tersenyum, wanita itu berbalik arah dan perlahan menghilang di tengah kabut yang tiba-tiba muncul. Terdengar kembali suara wanita itu. "Lanjutkanlah. Aku akan menunggumu di sana, di tempat itu."